sahabat-sahabat Rumah Kasih Yapi dimanapun kalian berada. Kita kali ini ada di Yapi Talk. Oke, kali ini kita akan membahas tentang anak-anak muda nih. Siapa ya kira-kira narasumber kita kali ini? Namia! Hai! Oke, Namia, aku punya banyak pertanyaan nih buat kamu. Kamu nanti jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di rumah. Oke, untuk pertanyaannya nih, pasti sahabat-sahabat yang ada di rumah pingin tahu kan? Pingin kenalan sama teman kita Namia. Namia, boleh Kak kamu kenalin nih sama teman-teman, siapa nama kamu? Berapa sih umur kamu? Sekarang kamu kelas berapa sih? Boleh. Jadi nama aku, sebelum itu hai, Yapi Talk. Aku Namia, aku dari Jakarta. Biasanya aku dikenal di sini Nia. Terus aku umurnya 17 tahun. Dan aku kelas 3. Oke, kelas 3 SMA ya. Kakak ambil jurusan apa sih? Jurusan Matematika dan IPA. Atau MIPA. Oh, MIPA. Wah, keren sekali ya. Oke, Kanania, kira-kira kakak di sini di Yapi ini udah berapa lama ya, Kak? Udah dari kelas 7 sih sebenarnya, dan sekarang udah kelas 3. Jadi udah 6 tahun ya, Kak? Wow, udah cukup lama ya sahabat-sahabat yang ada di rumah. Oke, Kak, aku mau nanya. Selama kakak 6 tahun di sini nih, dari kelas 1 SMP sampai sekarang kelas 3 SMA. Apa sih suka duka yang kakak alami selama kakak ada di Yapi? Kalau buat suka dukanya tuh pasti semua sama, seimbang. Kalau kita udah ngerasain sukanya, pasti nanti juga ada dukanya. Kalau buat dukanya sih, pasti semua alasannya sama ya. Buat kalau misalnya kangen sama keluarga, rindu ya. Terus rindu, apalagi kan suasana rumah, atau kalau bisa bilang homesick ya, homesick banget gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalnya sukanya sih, mungkin karena di rumah cuma sendiri sama oma, jadi kayak kalau di sini tuh ngerasa banyak orang, banyak teman-teman, terus teman-temannya tuh sebaya, sefrekuensi. Itu sih yang bikin senangnya. Kalau suka dukanya sih paling semua sama, kayak homesicknya. And then sukanya bisa melayani sama-sama ya, Kak? Itu juga that's why kita bersyukur banget buat ada di Yapi kan. Karena di sini tuh kita belajar buat untuk gimana caranya mimpin, terus lebih bisa untuk kayak mengimprove diri kita untuk lebih oke di public speakingnya. And then untuk lebih kayak menguasai sebenarnya apa sih yang menjadi pelajaran yang nggak ada dapat di sekolah ya, Kak? Apalagi makna kehidupan ya. Wow, iya benar. Oke, terus aku mau nanya nih sama Kanamia. Motivasi apa sih yang bisa membuat Kanamia itu bisa terus semangat dan bertahan ada di Yapi nih? Kalau motivasinya sih buat sampai saat ini karena udah mulai udah mulai besar. Jadi motivasinya selalu injek bumi. Yes. Apapun yang terjadi harus injek bumi. Kita nggak bisa kan? Karena kan belajar itu sampai seumur hidup, nggak ada batasnya. Dan juga untuk motivasinya buat selama di sini, ya apapun juga yang terjadi harus tetap melawan arus. Yes. Kita nggak bisa sejajar sama arus kan? Iya betul sekali ya, kita tenggelam apalagi kalau kita nggak bisa berenang, nggak bisa bertahan, kita udah bakal gugur di sana. Jadi kita benar-benar harus istilahnya tetap lapar gitu, mau belajar. Iya, betul. Wah, motivasinya luar biasa banget ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Kira-kira Kanamia kan udah kelas 3 SMA nih. Otomatis kan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Nah, kira-kira cita-cita Kanamia mau kuliah di mana sih? Sebenarnya cita-cita yang paling banget itu mau kuliah di Amerika. Oke. Tapi untuk planning keduanya ya di universitas negeri di mana aja, yang penting di Indonesia istilahnya ya. negeri. Wah, cita-cita yang sangat tinggi ya, karena kan dibilang kan kita harus menggapai cita-cita setinggi mungkin ya, Kak ya. Wah, semoga ya Kanamia ada berkat ya bisa kuliah di Amerika. Oke, sama satu lagi aku mau nanya nih soal cita-cita. Apa sih cita-cita Kanamia? Mau jadi apa sih Kanamia nanti? Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu sebenarnya lucu dari dulu. Karena kalau ditanya mau jadi apa,
ngeliat orang itu dulu, kok kayak dokter tuh jadinya enak banget gitu kan, buat nyelamatin orang, terus pengen jadi dokter. Terus ngeliat orang, dulu tuh ketarik banget sama dokter spesialis penyakit dalam. Itu tuh menurut aku kayak seru ya, bisa mempelajari benar-benar sampai spesifik. Gak ada Kanamia, gak ada latar belakang kenapa nih mau jadi dokter spesialis penyakit dalam, atau mungkin ada cerita di balik itu? Gak, dulu karena Oma itu sakit kan, suka ke fisioterapi. Nah di sebelahnya itu ada spesialis penyakit dalam. Jadi tuh biasanya kan ngantri. Jadi itu sih yang bikin kayak, aduh, kalau orang itu ngantri banyak banget, kayaknya seru buat mempelajari hal itu. Terus pas udah mulai naik SD, kok kayaknya seru juga ya buat jadi pengusaha. Ganti pengusaha. Lagi ya. Sampai SMP tuh masih mau jadi pengusaha, mau jadi kayak businesswoman. Tapi pas udah SMA, setelah dipikir-pikir, beda lagi. Jadi bertahannya bertahannya kayak sekarang mau jadi pengacara, mau jadi lawyer. Mau jadi lawyer. Kita tunggu ya kan. Jadi sekarang harus improve diri buat, bener gak sih jurusan yang kita pilih itu buat jadi lawyer? Soalnya kalau dilihat-lihat kan jadi lawyer itu juga gak segampang yang kita bilang kan. Jadi biar gak salah jurusan ya Kak. Mungkin dari cita-citanya ada lagi yang ingin disampaikan? Sebenarnya kalau ditanya cita-cita juga sebenarnya masih bingung sih mau jadi lawyer atau enggak. Jadi udah sampai di ujung tanduk ya, ini kita bicaranya ujung tanduk ya, karena ini udah mau di ujung-ujung kakak di waktu SMA ya, dan kakak masih bingung nih dengan cita-cita yang kakak akan raih ya. Wah, gimana nih sebenarnya nih? Kalau salah pilih itu ya salah bakal lama, jangka waktu yang lama banget ya. Tapi terus takutnya kalau kita udah milih nih, jadi kita ngap-ngapan di tengah jalan. Itu kita belajar juga nih sahabat-sahabat, jangan sampai salah pilih. Jadi sebenarnya kita udah harus prepare dari mulai kita masuk SMA Kak, supaya kita nanti gak nyesel lah di tengah-tengah. Oke Kak, sekarang aku nih punya pertanyaan nih dari netizen nih Kak, dari teman-teman kita, sahabat-sahabat nih. Kira-kira kakak nih sebenarnya asal dari mana sih? Kakak orang apa nih? Asal dari mana? Tinggalnya di mana? Kan ada yang mau kenalan. Jadi kalau asalnya tuh Manado sama Jawa. Manadonya dari papa, terus kalau Jawanya tuh dari mama. Tapi tinggalnya di Jakarta. Jakarta di mana nih? Di Depok. Depok. Di Depok ya, teman-teman yang ada di Depok ya. Kalian punya temen nih Kanamia. Jadi boleh tanya-tanya tentang Yapi ke Kanamia. Boleh. Welcome. Pas sampai di sini lah, tanggal 16 Juli. Wah, diinget banget ya. 16 Juli 2016. Sampai di sini. Terus habis itu modelan asrama kan. Kayak sebenarnya aku nggak pikir kalau kayak anak-anak yang mungkin zaman sekarang yang mikir dulu kalau aku di sini gimana aku bakal bertahan kan. Terus habis itu cuma kayak ya udah ikutin aja jalannya kan. Akhirnya udah bisa nih sampai sekarang udah mau lulus. Kayak rasanya kalau ditanya kenapa pilih Yapi, mungkin kalau ditanya ya dulu kenapa kamu tetap pilih Yapi, ya karena kita nggak ada yang tahu jalan Tuhan kan. Terus abis itu semua ini karena Tuhan, tapi lewat om aku yang bilang kalau udah kamu sekolah aja di sana, baik-baik di sana, bawa diri baik-baik. Terus abis itu jangan pernah pandang orang tuh dari covernya. Buat belajar untuk hidup bersama itu jangan pernah ngeliat orang dari covernya. Tapi harus judge a book by its cover. Yes. Tapi selami gitu loh. Itu sih yang bisa buat bisa bertahan sampai sekarang. Aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira selama kakak ada di Yapi, hal-hal apa aja nih yang udah kakak dapetin nih, mulai mungkin dari kewirausahaan atau kreativitas lain, atau mungkin kayak kakak kita yang sebelumnya tentang belajar musik, atau mungkin hal-hal lain lah gitu. Kalau di Yapi sini banyak banget yang aku dapetin. Mulai dari yang aku bilang tadi, kayak improve public speakingnya, gimana cara untuk belajar jadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu kan gak segampang yang kita pikirin. Banyak hal yang harus kita pilih. Harus gimana caranya juga untuk membuat keputusan secara cepat dan tepat. Itu belajar harus butuh benar-benar pemikiran yang memang benar-benar dewasa dan positif ya. Ngambil ini, nanti resikonya apa? Kalau kita nggak ngambil ini juga resikonya apa? Terus buat belajar kalau misalnya kewirausahaan juga kayak belajar untuk gimana caranya ngatasin kok ini nggak sama gitu notanya sama apa yang
jual. Iya kan? Aku dengar-dengar Yapi juga jualan ya kak? Iya jualan. Iya. Kalau mau pesen juga bisa loh. Oke. Sama satu lagi nih pertanyaan terakhir, pesan dan kesan lah untuk teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di rumah tentang kita tuh kalau menjalani hidup itu harus semangat karena Tuhan tuh pasti punya rencana ya nggak sih kak? Ya boleh nggak ada pesan-pesannya buat teman-teman kita yang ada di rumah? Kalau bapak sama ibu sebagai kepala asrama di sini selalu bilang kalau kita harus keep fighting, apapun yang terjadi keep fighting, karena ini tuh cuma kayak mini publiknya kita, di luar sana itu bakal lebih keras sama apa yang kita bayangin. Beda ya kak? Beda banget. Terus abis itu juga ya itu harus tetap mau belajar, nggak boleh ngerasa puas sama satu hal kecil kan. Jadi tetap kesan-pesannya yang mau masuk Yapi, kita welcome banget for you. Kalaupun kalian mau belajar lebih mendalam tentang Yapi, silahkan join. Kita sangat welcome. Kita juga ada ibadah ya. Suka ada ibadah lewat live by Zoom sama YouTube and Facebook. Iya, jadi ke teman-teman kalau misalnya mau tahu nih kegiatan-kegiatan kita mungkin bisa ikut ibadah kita. Oke kak. Makasih banget ya udah kasih banyak cerita, motivasi untuk kita semua yang ada di sini. Nah teman-teman, untuk narasumber kita kali ini menarik ya. Jangan lupa kita masih ada banyak banget narasumber lain yang lebih menarik dari hari ini. Oke, stay tune, jangan ketinggalan ya episode berikutnya. Episode selanjutnya. Bye.